Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini bertemu kembali dalam pelajaran PAIBP kelas 4 SD. Sebelum dimulai pembelajaran, kita membaca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah salah satu di antara 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, tepatnya nabi yang ke-16. Nabi Zulkifli merupakan putra dari Nabi Ayub. Nama asli dari Nabi Zulkifli adalah Bashar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua dan tidak memiliki keturunan. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa, yakni Nabi Ilyasa, mengumpulkan rakyat. Raja itu bertanya, siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Ternyata tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup tuanku. Sejak saat itulah dia dipanggil Zulkifli yang artinya sanggup. Seperti ayahnya, dia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Pada masa kepemimpinannya, dia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam, Nabi Zulkifli selalu beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar saja. Suatu hari Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya, dia tidak langsung istirahat. Bisa dibilang waktu tidurnya digunakan untuk beribadah. Pada saat itulah iblis mengirimkan golongan setannya untuk menggoda. Setan datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki rakyat jelata yang meminta keadilan hukum kepada raja. Meski para pengawal kerajaan memberitahukan bahwa raja sedang beristirahat, tapi setan tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana, ternyata tamunya tidak ada di sana. Dan saat ditunggu pun tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya. Dan Nabi Zulkifli alaihissalam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya, setan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli alaihissalam beristirahat. Tetapi dengan begitu saja Nabi Zulkifli menemaninya sampai akhirnya setan menyerah dan mengaku ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli alaihissalam. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah dan ingkar akan janjinya. Suatu waktu muncul pemberontakan dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli meminta tentara dan rakyatnya untuk datang ke medan perang. Namun tidak ada satupun rakyat yang berani. Mereka takut mati sehingga mereka meminta Nabi Zulkifli untuk berdoa kepada Allah untuk menjamin hidup mereka. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung.
Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam, rakyat merasakan hidup tentram dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 85 sampai ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idris wa Dzalkif kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas shalihin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Allah juga berfirman dalam surat Shad ayat 48. Wadkur Ismail wal Yasa' wa Dzalkif wa kullun minal akhyar, yang artinya, dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Demikianlah kisah seputar Nabi Zulkifli alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani sikap Nabi Zulkifli, yakni selalu sabar serta tidak cepat marah, rajin beribadah, menepati janji, tetap tampil sederhana, adil, bijaksana, dan memuliakan seluruh rakyatnya, termasuk rakyat jelata. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.